warga dari Ibu di Kota Depok ini kita bertujuan bagaimana, tentu arahannya, dukungannya, pemikiran-pemikirannya bagaimana kita mensupport para perempuan atau ibu-ibu bisa menggerakkan ekonomi dan juga untuk dia bersukacita sebagai perempuan dan mendukung suami, anak-anak supaya kegiatan para perempuan ini kegiatan yang positif. Ya kan, dia berlelah positif, dia banyak pikiran positif, dengan kita menggerakkan di bidang UMKM ini. Itulah secara spesifik nanti akan dijelaskan oleh khusus bagian UMKM. Tapi kami dengan kehadiran di sini, ya kerinduan kami Ibu Wali yang mensupport, mendukung kita sebagai warga gereja juga, sebagai warga Depok juga. Siap. Terima kasih. Itulah keinginan kami. Terima kasih. Tapi ini kesaksian, ini pendeta-pendeta, penetua juga, pengurus-pengurus gereja. Mari lewat Ibu, expo ini, exponya UMKM, exponya perempuan. Siap. Jangan karena ibu-ibu ini sudah mapan ini Bu, tapi yang lain kan belum, saya bilang. Yang jemaat-jemaat itu, yang tadi jual mie, jual apa, segala macam, harus kita dukung. Sebelum ke Ibu nanti atau ke teman-teman lain, saya sudah membawa Bu ke Kadis Pak Tamrin. Saya sudah dukung mereka, ya udah komunikasi udah jalan. Dan saya berharap slot untuk beliau, tolong nanti diberikan, dia bicara, memberikan gambaran UMKM di Kota Depok ini seperti apa. Karena kalau UMKM-nya maju, gambarannya bukan sepalat Kadis, itu adalah semua gitu. Wali kota khususnya Ibu juga di Kranasda. Jadi yang kedua yang perlu lagi harus kita perhatikan, ibu-ibu yang tadi itu, jemaat-jemaat ini, itu kalau kita jemaat kita aja Bu, 18.600 yang terdaftar. UMKM hampir tadi bicara hampir 1.000 yang sudah didata tapi belum pada daftar ke Pak Tamrin. Ini kami sedang nanti secara administrasi, biar NIB-nya semua wajib ada. Bila penting Ibu kita Dekranasda juga nanti mohon Bu, beberapa pengusaha-pengusaha kita kerajinan bisa berpartisipasi di Dekranasda atau apapun ya. Saya udah lihat dan saya wawancara Ibu Wali Kota di acara entrepreneurs ya, muda ya Goa ya. Saya dengan Mama Ades datang dan itu jadi viral. Yang ketiga yang perlu kita bahas lagi bahwa dengan Dinas Kesehatan Ibu, dengan Dr. Mari kita udah ketemu supaya pada hari H nanti dilakukan pemeriksaan kesehatan berpartisipasi. Biar Ibu juga nanti bisa sambil monitor. Jadi udah BJB udah ya, harusnya kami UMKM, DKUM harus udah DKUM perindustrian dan perdagangan. Pak Dudi harusnya hari ini Bu, tapi kami karena Ibu dia bilang habis itu kita Senin aja. Kenapa kami ke tempat Dudi? Saya kasih tahu di mal-mal itu ada ruang-ruang yang disiapkan oleh mal untuk UMKM. Itu ada ITC, ada basement. Nanti bisa terlibat yang udah diinventarisasi dan terdaftar di NIB. Kenapa saya tahu banyak? Karena kan yang saya wawancarai wali kota. Kami bikin tesis saya kan wali kota, saya bikin pembanding waktu saya tugas di Solo dan waktu saya di Jogja. Semua pasar di sana itu gratis. Saya udah kasih tahu cara ngambilnya gimana, karena kan saya dulu bagian di BRI yang ikut membantu mempergunakan dana dana CSR BUMN. Waktu bangun kami bantu Ibu 50 miliar BRI bangun. Jadi di Depok juga kita bisa bantu dan tempatnya saya udah di kota daerah semua. Itu ada lahan, nanti itu urusan internal tapi setidaknya wali kota ke situ pun udah memperhitungkan. Lalu saya juga mendorong bahwa di kecamatan tadi kita Bu, saya tadi sebelum ini rapat Bu. Di Dewan? Iya, dengan camat Ibu se-Depok. Mereka ngajuin anggaran juga untuk UMKM. Ada 200 juta masing-masing berbeda-beda. Saya sampaikan ke camat. Bu Kristi juga tadi saya telepon. Sebenarnya Pak Camat kalau boleh libatkan UMKM, jangan
setiap tahun anggaran diajukan, tapi setiap tahun juga orangnya itu. Jadi sudah saya sampaikan tadi ke wali kota sebelum kami merekomendasi untuk dibawa ke bank dana mereka. Itu dulu mungkin yang kita sampaikan. Udah ke BJB, BJB udah bantuin tenda ibu, tenda ya, dan bantuan dana ya sedikit ya 7.500.000. Ibu-ibu ini kan senang nggak karena besarnya, tapi kalau udah disumbang Pasti yang penting ya. Oke, dari saya itu Bu Wali Kota, makasih waktunya. Ya Bu ya, jadi bisa diatur waktunya. Sekitar jam 9 kita sudah mulai kata sambutan sama pembukaannya. Pembukaan ke Wali Kota TikTokan aja. Mungkin itu aja, mungkin kalau ada pertanyaan dari Ibu. Baik. Aduh, ini saya bahagia sekali ya, dan terima kasih Pak Binton, Siap, Bu Ibu. Eli dan ibu-ibu semua sudah berkunjung ke gedung PKK Kota Depok. Begini adanya Pak Binton ya. Jadi mohon maaf juga baru bisa menerima ya audiensi, karena kemarin kita baru beres HKG. Ini juga alhamdulillah ya insya Allah 1 jam ini bisa menyimpulkan ya apa yang menjadi maksud tujuan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi yang pertama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa peran pemerintah itu nggak bisa sendiri, butuh kolaborasi, butuh support dari berbagai unsur. Salah satunya dari Persatuan para perempuan pemberdayaan di bawah naungan Ibu ya, apa bahasanya? Reses ya. Artinya saat ini khususnya di PKK Kota Depok memang kita pemberdayaan ketahanan keluarga. Salah satunya bagaimana isu-isu gender, isu-isu perempuan yang mengalami kekerasan, KDRT, kemudian isu-isu perempuan yang saat ini tertindas gitu ya oleh pasangannya, atau juga masalah yang memang terjadi di masyarakat ini yang menjadi isu-isu strategis untuk Kota Depok dan nasional. Nah ini sangat tepat sekali Bapak dan Ibu memiliki satu program yang saya pikir ini sangat luar biasa, yang diinisiasi dari satu persatuan, organisasi dan juga agama yang dianut oleh Bapak dan Ibu. Ini saya sangat excited banget gitu ya. Pokoknya ini luar biasa, dan ini adalah inovasi khususnya juga buat Bapak Wali Kota Depok. Kebetulan saya yang kedua, tentu saja saya sebagai di satu sisi tadi ketua PKK sama Bu Eli juga gitu ya, kita punya program kalau kami namanya UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga, itu dimana kami juga mencari di masyarakat Kota Depok ini pelaku usaha dari mulai nol, kita bina, kita didik, istilahnya kita berikan pelatihan dari NIB segala macam sampai menghasilkan produk seperti itu. Kita namanya UP2K Pak. Maka seperti itu. Nah kemudian sekarang program ini juga sebetulnya sama dengan program yang seperti UMKM, hanya saja kalau sudah UMKM kelasnya sudah masuk nasional, karena ini sudah masuk program nasional di kementerian. Nah UMKM ini kenapa harus ditaikan? Karena ini menjadi akar rumput ketahanan keluarga. Dari dia memiliki usaha, produk ekonomi, akhirnya keluarganya tahan. Karena rata-rata kasus permasalahan rumah tangga kan berawal dari ekonomi. Jika warga ibu seluruh jamaat di keluarga besar ya memiliki ekonomi yang kuat, pasti ketahanan keluarga akan kuat. Nah itu sudah pasti akan keukur seperti itu. Nah tentu saja saya di satu sisi di PKK sekarang bicara Ketua Dekranasda Kota Depok. Jadi Dekranasda itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah, di mana Dekranasda itu ketua pusatnya Ibu Wakil Presiden Ibu Gibran, sampai di level bupati, gubernur, bupati, istri bupati sampai istri wali kota. Eksposio menjadi ketua Dekranasda Kota Depok, ketua Dekranasda. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai Dekranasda Kota Depok waktu itu Pak Binton? Ketika saya dilantik, setelah dilantik saya melihat Dekranasda di Kota Depok, saya langsung lapor ke Pak Wali. Saya bilang, Pak Wali, ini orang Depok ini kreatif, sangat kreatif. Meskipun saya bilang kita nggak usah sedih nggak punya gunung, kita nggak usah sedih nggak punya laut, tapi apa kelebihan kita? Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena orang Depok mau bergerak, mau belajar dari tangannya, kakinya.
dan kelebihan kita mudah mendapatkan bahan-bahan yang akhirnya ketika produk itu sudah ada, ya sudah ada, mau diapain? Nah, tugas pemerintah ada 3. Yang pertama mendidik, membina dari mulai contoh misalnya produk minuman ini ya, taruhlah ini le mineral, minuman luar lah. Ini kan misalnya dia punya air, dia punya air. Air ini nanti mau dibikin seperti apa? Dia bingung kan si pelaku usaha ini supaya terjual orang-orang lain. Datanglah kemana tuh tempatnya? Ke DKUM. Coachnya ada. Coachnya sudah lengkap Ibu. Kita sudah menyiapkan coachnya, konsultan klinik. Untuk bagaimana si produk air ini menjadi berkembang. Nanti di situ dibina, dari mulai NIB-nya dikasih arahan, pembuatan halalnya, sampai PIRT-nya oleh Dinas Kesehatan, sampai komposisi, sampai gramasi, sampai tatik itu, sampai dia punya, nah itu kan dibina, dididik, dilatih, sampai dia punya kemasan yang bagus itu di DKUM Pak. Nah setelah mereka selesai produknya, kalau saya sama Pak Wali membahasakan UMKM itu seperti anak. Anak itu kan dibina, dilatih, dididik, disekolahkan ya. Setelah dia sekolah kan dicariin kerjaannya, bener gak? Dicariin kerjaannya kemana? Kalau bisa orang tua kan gitu ya. Artinya tugas saya sebagai ketua Dekranasda adalah ibu kandung yang harus merangkul semua anak-anaknya yang sudah dibina, dilatih oleh DKUM, harus saya ambil. Nah caranya gimana supaya anak kita ini satu punya kerjaan, kedua laku, dapat jodoh, punya pasangannya. Arti kalau dalam konsep usaha, gimana produk minum ini laku di pasaran. Tugas pemerintah lah di situ hadir. Sebagai ibu, tugas kita mencarikan jodohnya, mencarikan tempatnya. Kalau syukur-syukur dihajatin, tahu hajatin nggak? Diresepsiin. Nah, gimana cara resepsiinnya? Ketika anak sudah dinikahkan, kita resepsikan kan, pesta gitu kan. Nah, salah satunya ini, tepuk tangan. Ini adalah tugas ibu, memang tugas ibu ketika sudah ibu mencari kesana kemari kayak Ting kan awalnya pusing gimana anak kita yang punya usaha gitu kan, ternyata setelah ketemu ini mau diapain anak kita. Setelah dia ketemu jodohnya, ketemu produknya, kita harus lakukan sering hajatan, sering kita lakukan resepsi agar produk dia dikenal masyarakat lewat expo, lewat bazar dan lain sebagainya. Nah ini adalah bagian konsep resepsi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, bagaimana usaha yang binaan Ibu ini bisa berkembang. Nah tugas saya sebagai seorang ibu tentu saya harus mendukung. Seperti yang penting dia semangat mau berkumpul udah luar biasa. Nah itu aja dulu nggak ada masalah. Nanti tahapan kedua pelan-pelan. Memang kita butuh nggak gampang Bu. Mengubah mindset UMKM itu nggak gampang. Butuh proses itu kan, butuh sosialisasi. Karena tujuan kita baik kan, supaya produk dia itu tidak dikenal di lingkungan dia saja, tapi berharap bisa level nasional. Nah tugas sebagai seorang ibu tentu saja saya akan mengakses produk-produk ini kelas nasional. Di mana? Ketika saya kegiatan di tingkat provinsi Jawa Barat seperti ada kegiatan PKJB, ada kegiatan di nasional, di Dekranasda sifatnya nasional, kita pamerkan, kita hadirkan dan kita kenalkan. Event-event di DCC, kita juga ikut Inakrab. Kita juga sudah ada kegiatan itu. Kalau di komisi ini Bu Endah nih ya, Bu Endah. Jadi artinya tenang Bu, ini belum selesai. Artinya ini nanti akan kita tindak lanjuti. Dan ke depan jika memang sudah dikurasi ini oke, yes gitu kan, nah ini kita akan hadirkan untuk ditampilkan di mana-mana. Nah salah satunya ini nanti dari expo ini. Nanti kalau memang mau ikut kurasi, kita kurasi, nanti bisa masuk di Dekranasda Kota Depok. Karena saya sudah MOU dengan hotel, BUMN, bank-bank. Ke depan rumah sakit, semua produk-produk UMKM ini harus wajib ditaruh di booth-booth hotel-hotel. Bahkan hotel wajib membuat hampers untuk para tamu-tamu. Saya minta seperti itu dikuatkan dengan Pak Wali Kota. Jadi dengan demikian dari kita, oleh kita, untuk kita.
akhirnya ekonomi bertumbuh dan berkembang. Seperti itu. Nah, saya yang ketiga tentu saja seperti apa sih Ci Ika bayangan ini supaya kita lolos kurasi? Ada 5, catat nih kalau perlu catat ya. Yang pertama ketika lolos itu satu punya PIRT. Oh, iya. Ya, harus punya PIRT. Yang kedua dia harus punya label halal. Yang ketiga harus punya komposisi. Nih, izin ya saya ambil jadi aqua ya. Makanan terbuat dari terigu apa? Kedua, ini makanan ya. Iya. Ini komposisi kita ada 100 izin. Biasanya 300 nih. Iya. Ini komposisi. Nah, ini komposisi 300. Ini berat ini Iya. airnya. Isinya nah, berarti ini, ada ya. 350 Nah, kalau dia ml. jenisnya minuman atau makanan, ya keripik atau apa, ini ada komposisinya. Iya. Yang ketiga gramasi. Gramasi itu apa teh tadi? Berat ininya. Berat isinya. berat ininya. Oh. Kayak keripik misalkan dia teh ada mangut ya teh. Artinya beratnya 500 gram. Iya, Tadi iya. kan kemasannya bisa aja 100 gram. Betul. Isinya yang 400 gram. Betul. Satu lagi expired. Nah, expired. Tanggal. Nah, di Itu sini. bagian dari gramasi ya? Beda. Beda lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini Pak Pinton. Ya. Ini salah satu produk UMKM Kota Depok dari Magot. Tuh. Dipastikan ini dari apa ini? Ada yang tahu? Ulat kan itu? Apa itu? Ini adalah Telur dari ikan. sisa nasi dan sayuran. Oh. Sisa nasi dan sayuran difermentasi menghasilkan maggot dikeringkan. Nanti boleh berkunjung ke Jati Jajar. Baru satu kita punya alat mesin teknologi yang canggih untuk mengeringkan maggot dari hasil fermentasi sisa sayuran. Nah ini hasilnya. Ini kemarin Pak Binton sudah Ya, masuk Bu. di KKI. Oke. KKI di Karya Kreatif Indonesia. Ini dari sponsor Bank Indonesia. Oke. Kita termasuk Depok yang ramah lingkungan. Ini sudah masuk Korea dan Jepang. Udah ekspor ya? Sudah ekspor. Dan ini saat ini sisa sayur dan nasi itu jadi apa? Tambang uang. Kalau masyarakat itu tahu. Ya. Nah, jadi ini contoh. Ini contoh salah satunya kemasan. Beratnya Ya. seberapa berat nih, gitu kan. Kemudian di sini ada expirednya di sini. Best and for. Nah, ya, nih. Ini maksudnya seperti ini ya kemasannya. Tapi gimana? Aku pusing Jing Ika. Tenang. Kan ada kantornya di lantai berapa tuh? Lantai DKUM. DKUM 2. Lantai 2. Nanti boleh, nanti pokoknya dibantu di sini kita konsultasi. Semuanya kita sudah siapkan apa sih? Ibu nanti, aduh Ci Ika, kita bingung nih kemasan, juga dibantu. Diajarin sampai packingnya seperti apa. Iya, iya. Karena mempengaruhi ya Iya, packaging. packing itu mempengaruhi. Jadi kita sudah ada apa di kantor itu Bu di DKUM sudah ASN, pegawai sudah siap semuanya. Jadi 5 hal ini ke depan yang menjadi tolak ukur, saya yakin pelaku usaha nanti akan naik kelas. Dan standar dia bukan hanya level kota tapi sampai level internasional. Ini contoh sudah masuk Jepang, sudah Ini masuk Korea. Peluang apa ya? Permasalahan menjadi uang kan? Iya. Kan orang sampah kan sekarang mumet tuh buang. Betul. Nah ini bisa, Jadi duit. nah ini nanti bisa dikumpulkan juga. Nanti kan ini bicara ini ya. Iya. Nanti silakan mau belajar di Jati Jajar, silakan nanti sampah tinggal dikumpulkan Pak Binton. Siap Butuh Ibu. ember sama DLHK juga disiapkan. Iya. Kita punya embernya, ember dari dinas. Gitu. Intinya artinya ibu kita lewat Car Free Day juga bisa nanti Iya. Pak Binton ya. Siap. Itu. Apa lewat Pak Tamrin kalau Ya. di sana Ya. lewat Ya. Pak Tamrin gitu kan nanti. Cuma tadi memang kita harus menyiapkan pelatihan, bimbingan kepada para pelaku usaha. Ya. Jika memang ibu membutuhkan bantuan, penyuluhan, edukasi, bersurat saja ke Pak Tamrin. Ya. Pak, saya butuh seperti apa sih konsepnya begini. Ya. Silahkan, kita terbuka lebar, gitu Ya. ya. Jadi apa namanya, dan kita setiap hari Kamis Jumat di sini ada bazar juga ibu Ya. dari IWAPI, IPEMI, pokoknya komunitas-komunitas kopi banyak. Silahkan, ini tempat terbuka buat siapa aja. Ya. Ya,
silahkan terbuka. Nanti kalau nanti ibu gantian, misalkan oh Cika saya mau bazar di sini, 20 pelaku usaha misalnya gitu ya, silakan, nanti kan bergantian. Karena ASN itu kita kan ASN kan berkumpul di sini semua ya Pak Bintang ya. Jadi memang antusias masyarakat ASN juga sangat tinggi ketika ada bazar-bazar di sana. Insya Allah besok tanggal 23 September ada bazar kelompok tani. Hasil pertanian. Semua. Iya, petani semua. Ibu, kelompok tani di Depok ini Ada. Kan Depok luas. Iya. Jadi pertanian di Kota Depok mereka namanya KTNA. Jadi setiap sebulan sekali mereka jual produknya dari hasil pertanian mereka, itu alpukat, belimbing, cabe, ikan yang di frozen, sampai kayak gitu. Oh gitu. Sampai kayak gitu Bu. Jadi sampai ikan dibuat frozen, sampai ikan dibikin abon. Jadi ikan tuh udah dibikin macam-macam gitu. Jadi sampai jus, buahnya dibikin jus segala macam. Jadi sampai kemarin ada salah satu pelaku usaha dari buah, dia bikin jus, sekarang dia akhirnya buka franchise 50, sudah ada 20. Intinya semangat buat UMKM, apalagi visi Pak Wali adalah UMKM naik kelas. Sama-sama naik kelas. Bagaimana visi Bapak sama-sama naik kelas. Jadi intinya sekarang kita coba sekali, gitu kan. Saya juga Pak Binton, kenapa sih harus ke DCC gitu kan? Kenapa sih kita harus kegiatan ekspor tuh di Jakarta gitu? Kita pengen nanti udahlah di Depok aja, kita juga bisa bikin Depok Convention Center lah gitu kan. Kita juga ada banyak pasukan. Iya gitu. Dan salah satu apresiasi Pak Wali Kota untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, satu Car Free Day. Dilaksanakan Car Free Day itu sudah luar biasa. Kemudian insya Allah didukung Pak Dewan tahun 2026 Pak Wali sudah menganggarkan 12 event yang berskala nasional. Ini berarti tepat sekali, tepat sekali Ibu mengadakan kegiatan seperti ini. Anggaplah ini ekspor perdana, nanti setiap tahun diadakan. Jadi ekspor rutin buat kegiatan Bapak dan Ibu yang ada di lingkungan keluarga besarnya. Saya sebagai Ibu Wali Kota, sebagai Ketua Dekra mengucapkan terima kasih. Insya Allah saya akan support, dan nanti komunikasi lewat siapa saya ini? Bu Eli aja nggak apa-apa. Oh ya udah ya, Bu Eli ya. Insya Allah nanti jam 9 saya akan menjadwalkan dengan tim saya. Saya bisa hadir di sana dan akan mendukung sepenuhnya untuk pelaku usaha, dan saya berharap ibu-ibu semua jangan patah semangat, karena memang anak kita harus ada yang ini dorong, ya harus ada yang menggerak, betul ya. Kalau nggak ada yang gerakin nggak akan bangun kan. Dengan demikian tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Saya juga pasti nanti akan menemukan apa sih warga Depok mungkin besok ya. Saya pasti selain tenun mungkin saya juga pasti akan penasaran nih. Seperti kemarin ternyata kita punya warga Depok yang bikin bros sampai udah skala nasional, warga Limo. Biar kita lihat kemarin. Yang kemarin itu Pak Binton, ternyata dia udah ekspor kemana-mana. Jadi memang terpendam itu. Jadi ada juga kita pelukis perempuan di Cinere, usia 80 tahun, melukis baju, taplak meja, sofa, bantal dengan tangan kirinya sendiri. Itu enak banget buat souvenir ya Bu. Iya. Jadi alhamdulillah tuh kita menemukan mutiara-mutiara yang terpendam gitu. Mungkin salah satunya juga dari besok ini kesini. Ya, jadi akan dilihat Bu Wali Kota besok. Kalau memang Pak Binton lewat DKUM kalau bisa ada minta sama DKUM permohonan buka coach untuk konsultasi. Jadi dari DKUM turunkan ASN untuk buka stand untuk konsultasi. Jadi buka Jadi ada yang mau bertanya apa pengurusan PRT seperti apa, ini seperti apa gitu. Kalau bisa nanti minta sama Pak Kadis satu stand untuk pengurusan administrasi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Binton, Bu Eli dan Ibu semua atas kunjungannya. Semangat untuk melangkah kebaikan, semoga dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih Bu Wali Kota Cingika. Saya sebagai anggota DPRD Kota Depok, tentunya dalam hal ini kami adalah pemusuh. Percaya Bu sama kami, ini orang-orang yang ada di sini bukan karena dari sisi kemenangan lagi, tetapi bagaimana setelah menang,
apa yang harus kita lakukan ke Kota Depok agar apa yang kita janjikan tadi UMKM naik kelas bersama itu sama-sama naik kelas itu harus kita wujudkan supaya masyarakat ini dapat bisa memahami bahwa ini adalah real, sudah dieksekusi apa yang menjadi bagian-bagian janjinya. Yang kedua, saya mengingatkan juga kenapa saya sampai ikut terus mengawal sampai ke kadis-kadis. Begini alasannya, Bu Cingika, saya kasih tahu saya ini anak pedagang. Jadi kalau hari ini istilahnya itu pedagang UMKM. Ayah ibu saya pedagang UMKM, saya lama berkarir dari 30 tahun. Saya bisa melihat, ini ilmu ya, ada 4 kebutuhan yang tidak bisa ditolak dalam hidup ini. Kebutuhan harian, kebutuhan mingguan, bulanan, dan tahunan. Saya selalu di dalam pembicara, kita selesaikan dulu kebutuhan harian. Hanya UMKM yang bisa memberikan jaminan hidup buat kita, apa yang disebut dengan kebutuhan harian. Setidaknya kalau kita mau jualan kue atau makanan, pada hari ini kita nggak kelaparan. Itulah bentuk dukungan Ibu Cingika, Ibu Wali Kota kepada kita, dan Pak Wali juga dan wakilnya. Saya kira tidak berpanjang lagi Bu, mungkin sebentar Bu. Tema acara kita Bu, UMKM maju, ekonomi meningkat, pelayanan semakin tangguh. Sesuai dengan visi Kota Depok maju. Tadi belum disampaikan mungkin lewat. Ada juga budaya, ya kan? Tortot apa itu? Martumba. Ada martumba, fashion show, pakaian-pakaian kita. Nanti diaspora Rata, nanti saya telepon juga supaya hadir. Siap ya. Bu Pak Eko nanti saya kasih tahu. Nanti hadir di Depok Fashion Dev. Ya. Depok Fashion Depok DFD, Depok Fashion Depok di Hot Margo City. Kapan Ibu? Nanti saya undang ya. Oke, siap Ibu. Nanti Bisa kita bisa kolaborasi nanti ya. Saya kira itu, saya udah lihat Ibu dikasih kode. Bu, dari kami ya, Ibu Anis ya. Anis, makasih. Sukses selalu, sehat selalu buat kita semua. Kata akhir dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang tidak nyaman Ibu, atau mengganggu, atau menuntut terlalu banyak, tapi tidak. Saya minta tolong Ibu, tolong libatkan ibu-ibu ini semua supaya ikut terlibat baik di apa yang menurut di Keranasda, apa yang dimaksud di UMKM nanti ya ikut terlibat di Depok Depok Open Space itu juga ada ruang yang sudah dijanjikan. Silakan pakai. Nanti kita bikin acara budaya pun bisa boleh. di situ. Ya. Itu ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, hari ini saya mendapatkan suatu kehormatan dari keluarga besar HKBP tingkat Kota Depok. Dan hari ini beliau memiliki sebuah program yang luar biasa, bagaimana ke depan para pelaku usaha untuk bisa maju dan juga bisa menghasilkan ekonomi bagi keluarga. Jangan lupa saya mengajak kepada warga Depok berkunjung dan datangi kegiatan Expo UMKM HKBP tahun 2025 pada tanggal 25 September. Di mana Bu tempatnya? Dari jam Distrik 28 Depok Cup dari jam 8 sampai jam 18 sore. Pokoknya saya yakin di sana akan banyak sekali kegiatan kuliner, fashion, craft, dan makanan dan minuman yang sangat luar biasa, dan semua adalah produk Kota Depok. Saya bangga dan insya Allah ini akan berjalan dengan lancar dan saya akan dukung. Mudah-mudahan Expo UMKM 2025 HKBP siap naik kelas. Horas, Shalom. Saya Preses HKBP Distrik 28 Depok dengan sukacita menyampaikan salam dan dukungan penuh untuk penyelenggaraan Expo UMKM Persekutuan Perempuan Distrik 28 Depok yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 di Ronatama Convention Hall Depok. Saya mengajak seluruh warga jemaat, khususnya di Distrik 28 Depok untuk mendukung dan meramaikan Expo ini. Mari kita apresiasi hasil karya para perempuan yang telah bekerja dengan penuh kasih dan ketekunan. Setiap produk yang dihasilkan
bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial yang memperkuat komunitas kita. Expo UMKM PPD ini terbuka untuk umum. Bapak, ibu, anak-anak, remaja, pemuda, lansia dipersilahkan datang berkunjung atau turut ambil bagian dalam perlombaan hiburan yang telah dipersiapkan panitia. Selamat dan sukses untuk Expo UMKM Persekutuan Perempuan Distrik 28 Deboskap. Teruslah berkarya, melayani, dan menjadi terang di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas!